Bab 2296. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Lu Chen menyalakan tubuh pertarungannya, dia dengan sengaja menurunkan suara urat naga, tapi itu masih terdengar oleh Jiao Huang tingkat menengah. Terlebih lagi, dengan 5 urat naga yang mengelilingi tubuhnya, bagaimana dia bisa lolos dari pandangan Kaisar Banjir tingkat menengah? Tiba-tiba, Jiao Huang tingkat menengah belum mengetahui situasi selama pertempuran, jadi dia menjadi sedikit gugup. Naga mengaum, penglihatan naga, bagaimana mungkin ada ras manusia di benua ular naga? Binatang naga tingkat menengah itu melemparkan cakarnya ke belakang dan memukul mundur naga skala hijau itu, lalu mengalihkan pandangannya, dan segera menemukan seorang pemuda manusia. Meskipun Kaisar Banjir tingkat menengah sangat marah, dia tidak menyerang pemuda manusia, tetapi memusatkan pandangannya pada 5 pembuluh darah naga pada pemuda tersebut, tidak berani bertindak gegabah. Naga adalah objek pemujaan Jiao, kepercayaan Jiao, dan tujuan akhir evolusi Jiao. Ini tidak boleh dinodai. Oleh karena itu, segala sesuatu tentang naga sangat sensitif terhadap binatang banjir. Dari sudut pandang Jiao Huang tingkat menengah, pemuda manusia memiliki anomali berbentuk naga, yang berarti dia memiliki semacam hubungan dengan naga. Sekalipun alam masa muda manusia tidak tinggi, seperti semut, ia tidak mau menyinggung perasaan secara gegabah. Namun, anak laki-laki mirip semut di matanya perlahan mengangkat pisau panjangnya dan membidiknya. Pisau panjang itu terangkat tinggi di udara, dengan ujung pisau menghadap ke langit, dan energi pisau itu meledak ke langit, menembus lapisan ruang, dan menghancurkan awan ke segala arah. Apakah kamu berani membunuhku? Binatang naga tingkat menengah itu sangat bingung. Pemuda manusia seperti semut sebenarnya ingin membunuhnya. Apakah ini ritme kematian? Meski tidak ingin menodai penglihatan berbentuk naga di tubuh Lu Chen, tidak sopan jika Lu Chen berani memprovokasinya. Alam Raja Sejati 5 dalam 1 tidak dapat menahannya. Kembali dengan cepat, melihat pisau panjang Lu Chen mengarah ke Jiao Huang tingkat menengah, King Lin Jiao tidak bisa menahan keringat dingin, dan buru-buru meminta untuk mengingatkannya. Bos, bukankah Anda bermaksud menakut-nakuti pihak lain? Kenapa? Pisau panjang itu langsung diangkat, dan hendak membunuh lawan. Di benua ular naga, binatang naga adalah penguasa benua, dan orang luar tidak boleh membunuhnya begitu saja. Jika tidak, bahkan 10.000 Lu Chen tidak akan mampu melawan binatang banjir yang membuat marah seluruh benua. Pada saat itu, King Lin Jiao juga melompat dengan seluruh tubuhnya, dan langsung menyerang Jiao Huang tingkat menengah, memaksa si idiot itu untuk menghindar. Ledakan, perhatian Jiao Huang tingkat menengah tersebar pada Lu Chen, dan dia secara tidak sengaja terkena King Lin Jiao Huang. Begitu King Lin Jiao berhasil memukul, ia langsung menjatuhkan Jiao Huang peringkat menengah ribuan kaki jauhnya, dan memanfaatkan situasi tersebut untuk terbang keluar. Pada saat ini, pisau panjang Lu Chen tiba-tiba jatuh, bumi bergetar, ruang runtuh lapis demi lapis, dan kekosongan hancur. Boom! Bilahnya kehilangan sasarannya dan menebas dengan sendirinya, namun kekuatan bilahnya tercurah, dan masih menghancurkan puncak gunung kecil di sisi berlawanan. Kekuatan pisau ini, Raja Sejati Wuhe telah memotong pedang seperti itu dengan kekuatan sebesar itu, apakah ini mencoba membunuhku? Dari mana asal-muasal masa muda manusia ini? Mungkinkah anak laki-laki ini adalah arogansi umat manusia yang tiada taraf? Kaisar Banjir peringkat menengah nyaris menghindari pisau, berkeringat dingin, dan berdiri di sana dengan tercengang. Pisau Lu Chen cukup untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Bisakah ia tidak panik? Untungnya, setelah Lu Chen melakukan tebasan, dia tidak langsung mengejarnya, tetapi tetap di tempatnya minum air dan makan pil, jika tidak maka akan mendapat masalah besar. Namanya Lu Chen, dia bosku, dan aku bersamanya. Seperti yang Anda duga, dia adalah ras manusia jenius yang tiada taranya, dan dia adalah level yang lebih tinggi, seorang jenius yang super tiada taraf. Kalau tidak, hanya Raja Sejati 5 dalam 1, di mana dia memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar. Pisau itu tadi, jika aku tidak mempertaruhkan nyawaku dan mendorongmu pergi dengan putus asa, aku khawatir kamu akan mengalaminya, dan kemudian kamu akan dipotong-potong, dan jiwamu akan hancur di benua ular naga. Ketika King Lin Jiao masih sok, dia buru-buru mengangkat Lu Chen dan memuji dirinya sendiri. Kamu adalah Kaisar Agung dari klan Jiao, dan kamu benar-benar mengakui ras manusia sebagai bosnya. Melihat King Lin Jiao telah menyelamatkan nyawanya, Jiao Huang tingkat menengah sudah memiliki kesan yang baik terhadap King Lin Jiao,
dia tidak lagi bermusuhan, dan tidak lagi peduli dengan provokasi dan serangan King Lin Jiao sekarang. Bos saya menyelamatkan saya dan melatih saya dengan sumber daya yang besar. Jika saya tidak bergaul dengannya, dengan siapa saya akan bergaul? Kata King Lin Jiao. Jadi begitu, Jiao Huang tingkat menengah mengangguk, dan berkata dengan bingung, benua ular naga hanya cocok untuk evolusi ular dan ular piton, bukan budidaya manusia. Apa yang dilakukan bosmu di sini? Bosku sangat istimewa. Benua ular naga tidak cocok untuk dilatih orang lain, tapi bukan berarti tidak cocok untuknya. King Lin Jiao tertawa, melihat Jiao Huang tingkat menengah telah ditakuti oleh Lu Chen, jadi dia berhenti menyerang, tetapi mulai membimbing dan mengalahkan Jiao Huang tingkat menengah. Sekarang, bos saya telah jatuh cinta dengan gunung ini, saya harap kamu bisa enggan berpisah satu sama lain, untuk sementara menyerah. Kaisar ini telah berevolusi di sini selama 100.000 tahun. Ini adalah wilayah yang melekat pada kaisar ini. Bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Jiao Huang tingkat menengah tampak tidak senang, tetapi dia takut dengan kekuatan tempur Lu Chen dan tahu bahwa itu tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, jadi dia tidak punya pilihan selain bernalar. Tempat yang disukai bosku, aku pasti akan mendapatkannya, tidak peduli wilayah siapa itu. King Lin Jiao terdiam, lalu berkata, hanya saja bosku datang ke benua Longshui untuk waktu yang sangat singkat. Setelah lebih dari sebulan, dia akan meninggalkan benua ular naga, dan dia tidak akan pernah kembali. Apakah itu masih milikmu? Apakah kamu hanya menggunakannya selama lebih dari sebulan? Mendengar ini, wajah Jiao Huang tingkat menengah menjadi lebih bahagia, dan dia bertanya pada Lu Chen seperti ini, bersikeras untuk memastikan waktunya. Benar, setelah lebih dari sebulan, saya harus pergi dan saya tidak bisa tinggal lama-lama. Lu Chen mengangguk sebagai jawaban, sambil menyeruput pilki spiritual pola api. Pisau itu hampir menghabiskan seluruh energi dari tubuhnya dan langsung mengirimnya ke tahap lemah. Dia harus segera meminum air suci dan meminum ramuannya. Sebaliknya, jika Anda tidak bisa pulih untuk pertama kalinya, bagaimana Anda bisa menghalangi lawan? Kalau begitu tidak ada masalah. Kebetulan Kaisar sedang keluar saat ini, dan gunung itu berada tepat di tengah kehampaan. Sebaiknya kamu mengurusnya di sini. Kaisar banjir tingkat menengah itu tidak bodoh, dia langsung turun ke keledai dan memanfaatkan situasi untuk menemukan anak tangga yang lebih rendah, setidaknya dia punya wajah. Jika tidak, jika Lu Chen datang membawa pisaunya lagi, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan itu akan sangat memalukan. Seorang jenius super tiada taraf dengan kekuatan tempur super, ditambah kaisar naga level rendah dengan pertahanan yang kuat, apalagi konfrontasi, alangkah baiknya jika bisa mundur sepenuhnya. Menghadapi yang kuat, ia tidak punya pilihan selain menyerahkan wilayah yang melekat padanya. Adapun apakah akan meminta bantuan dari orang kuat lain yang sejenis? Pertanyaan ini bukannya tidak mungkin, tapi ditolak olehnya. Pemuda manusia memiliki penglihatan seperti naga, memiliki hubungan dengan naga, dan terdapat naga pemimpin, yang cukup merepotkan untuk dipikirkan. Bahkan jika mereka meminta bantuan dari orang lain yang sejenis, mereka mungkin tidak mau menodai penglihatan berbentuk naga itu jika mereka datang untuk melihatnya. Terlebih lagi, pemuda manusia tidak lama menduduki wilayahnya, melainkan hanya mendudukinya dalam waktu singkat, kemudian wilayah tersebut kembali ke tangannya. Oleh karena itu, ia tidak boleh berhutang budi dimanapun dan meminta bantuan yang sama dimanapun. Terlebih lagi, semua naga itu kompetitif dan tidak begitu harmonis. Mereka lebih bermusuhan dan kurang ramah. Kalau begitu terima kasih atas kemurahan hatimu. Lu Chen tersenyum, meletakkan pisaunya dan kembali, dan juga menyingkirkan tubuh pertempurannya, menunjukkan bahwa permusuhan telah berakhir, dan juga menunjukkan ketulusannya. Tidak mungkin, ini adalah wilayah monster naga, dia milik orang luar di sini, dan tidak bisa dibunuh begitu saja. Sekarang pihak lain telah dibujuk dan setuju untuk menyerahkan wilayahnya, dia tentu saja tidak akan memaksanya masuk ke gang yang buruk. Ya, Kaisar Banjir ini juga akan keluar untuk melakukan beberapa tugas, jadi kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Kaisar Banjir tingkat menengah naik ke langit dan terbang keluar. Terlebih lagi, selama penerbangan, Jiao Huang tingkat menengah terbang semakin cepat, dan menghilang di langit dalam sekejap. Perjalanan ke benua ular naga ini membuatku sangat tidak nyaman. Aku benar-benar menyaksikan bis Emperor Pil tingkat menengah melarikan diri. Lu Chen melihat ke arah menghilangnya Jiao Huang tingkat menengah, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya,
Sial, hal yang paling menyakitkan di dunia adalah mendapatkan pil Beast Emperor, tapi biarkan Beast Emperor pil terbang menjauh, sungguh sial. Bos, jangan marah. Meningkatkan ranah dengan cepat adalah prioritas utama. Yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Dajiao membungkuk sambil terkekeh, dan berkata, ketika kamu menjadi kaisar di sini dan kembali ke benua Yuanwu, kaisar binatang laut di laut terlarang ada di depanmu, dan mereka masih berupa pil kaisar binatang. Petik 2. Harus seperti ini. Lu Chen mengangguk tak berdaya, melihat sekeliling lagi, dan berkata, biarkan aku berlatih di puncak gunung, dan biarkan kamu berevolusi di bawah gunung. Biarkan aku pergi, kaki gunung, energi kekacauan di sana sedikit berkurang, tidak sebaik puncaknya. Dajiao berkata dengan marah. Ketika saya tiba di Dragon Snake Bilu, metode kultivasi saya berbeda dari sebelumnya. Jika saya ingin mencapai Liu He, saya membutuhkan lebih banyak primal Chaos Ki. Lu Chen melirik ke arah Jiao besar, dan berkata, gunung ini sangat besar, dan energi kekacauan jauh lebih banyak daripada gunung tandus besar. Energi kekacauan di kaki gunung juga baik-baik saja, dan kamu hampir tidak bisa berevolusi di sana. Tunggu kamu, selangkah lebih maju, mari kita bicara tentang menjadi kaisar banjir tingkat menengah. Tidak apa-apa, aku akan berevolusi di kaki gunung, dan aku juga akan menjadi poster depan untuk bos. Dajiao tidak berani melanggar niat Lu Chen, dan setelah menjawab, dia berguling menuruni gunung di puncak. Gunung terdapat pepohonan yang rindang, lebih banyak energi spiritual, dan energi yang jauh lebih kacau dibandingkan gunung tandus besar sebelumnya. Lu Chen menemukan sebuah batu besar di puncak, melompat ke atasnya dan duduk bersila, menenangkan diri, lalu melakukan artefak 9 naga kembali ke 1, mengaktifkan 5 pembuluh darah naga untuk melahap energi kekacauan. Kombinasi terakhir dari kekuatan Liu He adalah kekuatan hati, dan juga merupakan kombinasi kekuatan yang paling sulit dicapai. Untuk mendapatkan kekuatan jantung, seseorang harus memiliki esensi sejati dalam jumlah besar, untuk membuka seluruh hati. Jika seseorang berkultivasi di benua Yuanwu dan menyerap energi spiritual untuk mengubah esensi sejatinya, seseorang pasti tidak dapat mengumpulkan esensi sejati dalam jumlah besar dengan begitu cepat. Jika Anda tidak punya waktu 1 atau setengah tahun, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan kekuatan mental dan mencapai langit dan bumi. Namun di benua ular naga, dengan dukungan sejumlah kecil Chaos Ki, situasinya berbeda. Energi primordial murni yang diubah oleh Ki primal Chaos cepat dan berlimpah, baik dari segi efisiensi maupun kemurnian, tak terhitung jumlahnya dibandingkan energi spiritual. Kecepatan 5 urat naga menarik energi spiritual sangat banyak dan cepat, hampir mencapai titik kegilaan. Namun kecepatan 5 urat naga yang mengekstraksi Key of Chaos juga sangat cepat, namun masih jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan mengekstraksi energi spiritual. Meski begitu, energi nyata yang terkumpul di tubuh Lu Chen masih meningkat pesat, mengalir deras ke dalam hatinya seperti gelombang laut. Sayangnya vena jantunglah yang paling sulit dilewati. Jika Anda ingin berhasil memperoleh kekuatan jantung, Anda memerlukan lebih banyak energi nyata. Oleh karena itu, mustahil bagi Lu Chen untuk mencapai Liu He tanpa menghabiskan lebih banyak waktu. Meskipun puncak gunung ini memiliki energi yang lebih kacau dibandingkan gunung tandus besar, namun tetap termasuk dalam jangkauan menengah dan bawah. Tempat-tempat seperti ini relatif umum di benua ular naga, jadi selama periode waktu ini, tidak ada binatang banjir lain yang datang untuk bersaing memperebutkan wilayah tersebut. Dalam lingkungan yang begitu tenang, Lu Chen secara alami mengabdikan dirinya untuk berkultivasi, menyerap energi kekacauan dari seluruh gunung sepuasnya. Bahkan dengan kultivasi yang begitu tenang, dibutuhkan 30 hari penuh kultivasi sebelum esensi sejati Lu Chen mencapai batasnya, dan dia membuka hatinya dalam satu gerakan. Klik, saat jantung terbuka, terjadi ledakan teredam di dalam tubuh. Kekuatan pikiran muncul dan membentuk suatu kekuatan, sehingga kekuatan langit dan bumi dalam tubuh akhirnya sempurna. Terobosan, Raih Liu He, Raja Liu He yang sejati. Saat kekuatan Liu He disempurnakan, kekuatan supernatural baru yang melekat pada kekuatan Liu He juga disempurnakan. Kekuatan kesaktian baru kemudian menjadi lebih kuat, sebanding dengan kekuatan Liu He. Raja Liu He sejati lainnya hanya memiliki kekuatan 1 Liu He, tetapi Lu Chen memiliki 2, 1 lebih banyak dari yang lain. Di bawah peningkatan yang kuat dari 5 arteri bela diri, kekuatan dasar ditumpangkan, yang berkali-kali lipat dari yang lain. Jika tubuh tempur dihidupkan,
peningkatan kekuatan dasar akan berlipat ganda, dan kekuatan yang melonjak akan menjadi lebih tidak normal. Ia dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan penuh dari pedang ke-8 Zantian. Dengan satu serangan, Kaisar 3 kursi biasa yang berani menerima langkah itu pasti akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Rai Liu He, tujuannya tercapai. Sangat disayangkan hanya tinggal 10 hari lagi, jika tidak, jika Anda terus berlatih, akan memakan waktu paling lama 2 bulan untuk masuk ke dalam jajaran Raja Super Sejati. Selama 10 hari ini, lakukan yang terbaik untuk mengkonsolidasikan dunia baru, dan jangan berpikir untuk melangkah lebih jauh. Gunung ini cukup besar, dan terdapat cukup energi kekacauan. Lu Chen berlatih selama 30 hari, tetapi dia masih belum bisa menyerap semua energi kekacauan. Selain itu, energi kekacauan di area sekitarnya ditambah, dan energi kekacauan hanya berkurang setengahnya. Dukung dia untuk melanjutkan latihannya. 10 hari telah berlalu, dan ranah baru Lu Chen telah terkonsolidasi, dan energi sejati yang tersimpan secara bertahap meningkat pesat, meletakkan dasar yang kokoh untuk Raja Super Sejati di masa depan. Lu Chen bangkit, langsung turun ke puncak, dan menemukan King Lin Jiao yang sedang tidur seperti babi di kaki gunung. Naga banjir King Lin terbangun, aura evolusi di tubuhnya melonjak, dan ada tanda-tanda samar terobosan, tetapi dia masih gagal menerobos, dan masih menjadi kaisar banjir tingkat rendah. Hanya saja kaisar banjir tingkat rendah yang termasuk dalam periode puncak memiliki kemungkinan untuk dipromosikan menjadi kaisar banjir tingkat menengah sesuka hati. Bos, aku masih sedikit kekurangan, hanya sedikit kekurangan, dan aku bisa menerobos. Jiao besar terhenti untuk berevolusi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik dengan tergesa-gesa. Ia meminum banyak pil monster-monster Jiuxuan, dan tertidur selama lebih dari sebulan. 9 pil binatang cantik itu telah sangat membantunya berevolusi, jika tidak, bahkan dengan dukungan Chaos Ki, kecepatan evolusinya tidak akan secepat itu. Dibandingkan dengan udara kacau di ruang kacau, udara kacau di sini terlalu banyak, ini jelas merupakan tempat suci bagi evolusi binatang naga. Pada saat ini adalah saat kritis, dan akan menerobos kaisar banjir tingkat menengah. Pada saat ini, Lu Chen benar-benar menyuruhnya pergi. Mungkinkah ini terburu-buru? Lalu berapa jam lagi yang kamu perlukan? Lu Chen bertanya balik. Sial, lihat apa yang kamu katakan, ini promosi peringkat, bisakah diukur dengan waktu? Da Jiao memutar matanya, dan berkata dengan marah, setidaknya harus dihitung dalam beberapa hari, setidaknya beberapa hari, bahkan mungkin puluhan hari. Beberapa hari, puluhan hari, mengapa kamu tidak pergi ke surga, siapa yang menunggumu? Saat kamu dipromosikan, hari bunga bakung akan menjadi dingin, dan benua Yuanwu akan hancur. Kamu berevolusi perlahan, jadi jangan salahkan orang lain dan pergilah. Lu Chen mengerutkan kening, menatap Da Jiao, dan menegurnya dengan marah. Bagi Da Jiao, ekspektasinya terlalu tinggi. Akibatnya, Da Jiao tidak memiliki kecepatan evolusi yang abnormal, dan jika dia tidak dapat mencapai efek yang diinginkannya, dia secara alami akan merasa tidak puas. Hei bos, bakatku sudah lebih tinggi dari langit di antara para naga, oke. Kecepatan evolusiku sangat cepat sehingga aku bisa menghancurkan semua monster naga di seluruh dunia fana. Aku pasti yang tercepat, bahkan binatang banjir asli di benua ular naga, dalam hal kecepatan evolusi di hadapanku, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Kamu masih mengira aku lambat, dan kamu tidak buang air kecil untuk menjaga dirimu sendiri. Di antara seluruh pasukan fanatik, kamu adalah yang paling lambat. Wajah Da Jiao memerah karena latihan Lu Chen, dia sangat sedih, dan dengan cepat menyerukan ketidakadilan. Tentu saja saya tahu bahwa di antara seluruh pasukan fanatik, kecepatan kultivasi saya paling lambat. Tapi aku tidak bisa menahannya. Siapa yang menyuruhku buang air terlalu banyak, dan benua Yuanwu bukanlah tempat yang cocok untukku berlatih. Tapi meski begitu, aku akan melakukannya dengan lambat, tapi aku tidak ingin saudara-saudara di Legiun menjadi lambat. Terutama kamu, binatang banjir yang berevolusi paling cepat, dan kamu telah datang ke benua ular naga, setidaknya kamu telah berevolusi menjadi kaisar banjir tingkat menengah. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah Jiao Huang tingkat rendah, dan kamu tidak layak digantung dan dipukuli di hadapan kaisar bercakar 8 di Laut Terlarang. Lu Chen juga menjawab dengan marah. Itu belum tentu benar. Aku adalah kaisar banjir, dan kekuatanku mendekati kekuatan naga.
Kaisar binatang laut tingkat rendah itu tidak populer di mataku, dan mereka tidak bisa dibandingkan denganku sama sekali. Jangan melihatku sebagai kaisar banjir tingkat rendah, tapi kekuatanku sudah mencapai puncaknya, dan pertahananku sangat kuat. Aku bisa mengalahkan kaisar binatang laut tingkat menengah dengan santai. Melihat Lu Chen marah, Da Jiao segera menjelaskan bahwa dia sangat pandai bertarung, dan berharap Lu Chen tidak kecewa padanya. Kaisar binatang laut menengah, ambil banyak dari mereka di laut terlarang, berapa banyak yang kamu kalahkan? Lu Chen memutar matanya ke arah Jiao besar itu, dan berkata, ada juga kaisar binatang laut tingkat tinggi, jenis ini adalah yang paling mengerikan, ada lebih dari satu di laut terlarang, saya berharap Anda dipromosikan menjadi kaisar Jiao tingkat menengah, jadi setidaknya Anda bisa membawa pilih satu. Bos, jika Anda memasukkan energi kekacauan di sini ke dalam Chaos Orb, saya mungkin bisa berevolusi ke tingkat menengah di Chaos Orb. Da Jiao melihat suasana kacau di sekitarnya, dan tiba-tiba dia punya keinginan, jadi dia menyarankannya. Tidak apa-apa, apa aku perlu kamu memberitahuku? Aku sudah mencobanya sejak lama, tapi tidak peduli bagaimana aku mencobanya, Chaos Orb tidak merespon. Chaos Orb tidak memiliki fungsi menyerapnya secara aktif. Ide ini benar-benar bangkrut, kecuali saya memiliki kemampuan aneh yang dapat menyeret semua energi kacau ke dalam bola kacau, jika tidak maka akan sia-sia. Kata Lu Chen, kalau begitu, aku keluar dari permainan. Da Jiao berkata dengan sedih. Belum tentu, masih ada beberapa hari sebelum keberuntungan besar, dan Anda masih punya waktu untuk terus berkembang. Lu Chen mengulurkan tangan besarnya, meraih kepala Jiao besar, dan hendak menyeretnya menuju Chaos Orb, kembali ke dimensi kekacauan, dan hisap pil 9 monster cantik sampai mati, asalkan obatnya tidak meledakkanmu, kamu bisa menyedot yang terbesar. Kuantitas, lalu biarkan aku tidur sampai mati di kolam lingkuan, atau keajaiban akan terjadi. Hei, jangan menyeret kepalamu, kan? Da Jiao sedang terburu-buru dan memprotes dengan keras. Sebenarnya, ia telah dinobatkan sebagai kaisar, dan kekuatannya lebih besar dari Lu Chen. Jika ia menolak dengan santai, Lu Chen tidak dapat menahannya sama sekali. Namun, apakah ia berani menolak? Lama sekali, dan mengetahui kekuatan tempur Lu Chen, ia tidak pernah berani meremehkan alam bawah Lu Chen darinya. Sangat jelas bahwa Lu Chen telah mencapai Liu He, jika dia melepaskan tubuhnya, kekuatannya akan menjadi sangat tinggi. Mengorbankan pedang ke-8 Zantian, hehe. Aku khawatir bahkan kaisar banjir tingkat tinggi pun bisa dipenggal. Itu adalah kaisar naga kecil tingkat rendah, tidak cukup tampan, tidak cukup untuk muat di gigi Lu Chen. Oleh karena itu, ia berani mempermainkan, bagaimana mungkin ia berani bersikap sombong di depan Lu Chen. Dimasukkan kembali ke ruang kacau oleh Lu Chen, Jiao besar juga sangat patuh, dan segera melahap pil monster Jiuxuan, menelannya, ribuan pil berturut-turut, hampir melahap pil monster Jiuxuan yang dibantu oleh Firefox untuk disempurnakan. Aku akan pergi, bisakah kamu menyelamatkan diri dari minum? Tidak mudah bagiku untuk mempraktikkan hal ini untukmu. Butuh banyak waktu. Melihat hal ini, Firefox, yang sedang menyempurnakan alkimia, mau tidak mau berkata, kamu masih menelan begitu banyak sekaligus. Apakah kamu mampu membelinya? Setelah semua kekuatan obat meletus, tubuhmu mungkin meledak. Meledakkan tubuh nagaku, seluruh tubuhku bersisik naga hijau, dan kulitku tebal dan berdaging. Apakah mudah meledak? Aku hampir dipromosikan, dan aku akan meninggalkan benua ular naga. Jika aku tidak marah, bisakah aku menerobos? Jika saya tidak bisa menerobos, bos tidak akan senang, dan saya akan dimarahi lagi. Jangan khawatirkan aku, cepat bantu aku membuat lebih banyak pil monster-monster Jiuxuan, kalau tidak aku akan tiba-tiba bangun, dan aku akan mendapat masalah jika aku tidak minum pil. Da Jiao menanggapi Huohu dengan marah, lalu buru-buru kembali ke kolam lingkuan, bersembunyi di dasar kolam dan tertidur untuk berevolusi. Dan setelah Lu Chen memasukkan Jiao besar itu kembali ke dalam kekacauan, dia tidak tinggal diam, dia segera meninggalkan gunung dan bergegas menuju gunung tandus besar. Ketika Lu Chen bergegas kembali ke gunung tandus besar dan tiba di tempat yang disepakati, dia akhirnya melihat Bos Wu. Bos Wu datang ke sini sebentar, tetapi dia tidak melihat Lu Chen, jadi dia sedikit tidak sabar, mengira Lu Chen sudah mati dan akan kembali. Untungnya, Lu Chen kembali tepat waktu, jika tidak, begitu Bos Wu pergi, dia akan mendapat masalah besar. Kamu mau pergi kemana? Ketika Bos Wu melihat Lu Chen,
dia tidak bisa menahan nafas lega, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tidak apa-apa bagi Lu Chen untuk tinggal di Great Barren Mountain untuk berlatih dengan jujur, setidaknya lebih aman di sini. Tapi Lu Chen gelisah, dia berlarian di benua ular naga, dan bertahan selama 2 bulan, yang merupakan keajaiban kecil. Aura di sini tidak cukup, jadi saya pergi ke tempat yang banyak auranya. Kata Lu Chen, tempat dengan banyak aura. Bos Wu tanpa sadar mengangkat kepalanya, memandang ke kejauhan, dan berkata, hanya gunung dan sungai dengan banyak tumbuhan yang dapat memiliki banyak energi spiritual, tetapi ada banyak kaisar banjir di sana. Carilah keberuntungan dalam bahaya. Lu Chen tersenyum. Kamu benar-benar memohon pada Fugui. Saat aku membawamu ke sini, kamu hanyalah Raja Sihe yang sebenarnya. Dalam 2 bulan, kamu benar-benar mencapai Liu He. Kecepatan kultivasi ini sangat cepat. Benua ular naga, auranya tidak tinggi, ada binatang banjir di mana-mana, tidak cocok untuk budidaya sama sekali. Sungguh sulit dipercaya bahwa Anda berhasil mencapai Liu He dalam lingkungan yang keras seperti ini. Bos Wu memandang Lu Chen dan menghela nafas dalam hati. Ngomong-ngomong, apakah Immortal ingin mendapatkan keberuntungan Kaisar? Aku mengerti, aku sudah memberikannya padanya, dia menunggumu di Xianyu. Bawa aku kembali. Bagus. Benua ular naga, sebuah gunung besar dengan banyak vegetasi, kandungan kekacauan di udaranya jauh lebih banyak dibandingkan puncak gunung lainnya. Di puncak, seekor naga raksasa dengan panjang 100 kaki tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya tajam, dan menatap kedua sosok yang terbang ke negeri dongeng di atas langit. Naga raksasa ini berbeda dengan naga lainnya. Naga biasa tidak memiliki tanduk, namun naga raksasa ini memiliki 2 tanduk lurus di kedua sisi kepalanya. Dari kejauhan, orang mungkin mengira itu adalah seekor naga. Jiao bertanduk, yaitu Kaisar Jiao, juga dikenal sebagai Jiaolong. Jiao Di, tanpa lingkaran cahaya Kaisar, memiliki Jiao-Jiao yang unik. Tanduk Jiao Di sudah sangat panjang, nafas banjir sangat menakutkan, dan kekuatan banjir mengamuk, menyebabkan ruang di sekitarnya hancur dan kekosongan terdistorsi. Ini adalah Kaisar banjir yang akan berubah menjadi seekor naga. Kaki depan kanan Kaisar Jiao sebenarnya menginjak Kaisar Jiao yang sedikit lebih kecil. Itu adalah Jiao Huang tingkat menengah, orang sial, yang diusir dari wilayahnya oleh Lu Chen. Hal yang paling sial bagi orang malang ini bukanlah menyerahkan wilayahnya, tetapi ketika dia sedang mencari tempat tinggal, dia secara tidak sengaja mengganggu Jiao Di yang tangguh, dan hampir dibantai oleh Jiao Di. Namun, Kaisar Jiao mendengar bahwa ia diusir oleh seorang pemuda manusia, jadi dia tidak membunuhnya, dan bahkan membawanya ke sini. Karena, Kaisar Jiao sangat tertarik pada pemuda manusia yang memiliki penglihatan tentang naga. Tentu saja, jika pemuda manusia tidak ada hubungannya dengan naga, Kaisar banjir akan segera terbang untuk membunuhnya. Di tanah suci binatang banjir, tidak ada makhluk dari luar yang diterima, jika tidak mereka akan dibunuh. Tuan Jiao Di, itu adalah pemuda dari umat manusia. Visi yang dia berikan adalah 5 naga dengan warna berbeda. Jiao Huang tingkat menengah gemetar, menunjuk ke langit yang tinggi, salah satu dari 2 orang yang naik, dan menjelaskan, si kecil tidak berani mengadili naga itu, jadi si kecil harus menyerahkan wilayahnya dan membiarkannya, pemuda manusia menggunakannya dengan santai. Petik 2. Jangan menghujat naga, kamu melakukan hal yang benar, dan kami membanjiri binatang buas selalu seperti ini. Tetapi dia bahkan bukan seorang kaisar manusia, basis budidayanya sangat rendah, dan dia jauh di bawahmu. Jika kamu tidak menghujat naga, kamu tidak dapat dengan mudah menyerahkan wilayah evolusimu sendiri. Katakan sejujurnya, kamu masih menyembunyikan sesuatu dariku, katakan padaku secepatnya, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu kembali. Kaisar banjir itu jelas tidak mempercayai omong kosong Kaisar banjir tingkat menengah dan ada niat membunuh dalam nada suaranya. Tuanku Jiao Di, maafkan saya, anak-anak kecil semuanya sudah mengaku. Kaisar banjir tingkat menengah sangat ketakutan, dan dengan cepat mengatakan kebenaran tentang insiden yang memalukan. Pemuda manusia itu adalah ahli pengguna pedang, dan kekuatan pedangnya sangat menakutkan. Dia dapat membunuh Kaisar tingkat menengah, dan yang muda sama sekali bukan tandingannya. Jika kamu tidak menyerahkan wilayahnya, kamu harus menyerah. Seorang Raja Liu He yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar. Murid Kaisar Jiao sedikit menyusut, dan dia sangat terkejut. Tidak, pada saat itu dia bukanlah Raja Liu He yang sejati, tetapi Raja sejati dari Wu He.
Jiao Huang tingkat menengah buru-buru mengoreksinya. Jadi, dia berkultivasi di wilayahmu, dan hanya pergi ketika dia mencapai Liu He. Murid Kaisar Jiao tiba-tiba menyusut, merasa luar biasa, dan dia berkata, benua ular naga melakukannya tidak memiliki banyak aura, dan ras manusia normal tidak akan memilih datang ke sini untuk berlatih. Selanjutnya, primal Chaos Ki dari benua ular naga adalah gas energi paling canggih di dunia, dan hanya naga banjir ular piton yang dapat menanggungnya, itu. Terlepas dari manusia atau makhluk abadi, levelnya terlalu rendah untuk menyerap energi kekacauan, dan tidak ada cara untuk mendapatkan manfaat dari energi kekacauan. Pemuda manusia itu memilih untuk berkultivasi di benua naga dan ular, dan dia dipromosikan ke pangkatnya dalam waktu yang singkat. Ini kemungkinan besar sebuah masalah. Kaisar ini menduga bahwa pemuda manusia memiliki fenomena mirip naga, yang memiliki hubungan baik dengan naga, dan bahkan dapat menyerap energi kekacauan, jadi dia sengaja datang ke benua ular naga untuk berlatih. Kaisar Banjir terus menatap ke langit yang tinggi, kedua ras manusia terbang semakin jauh, matanya beralih dari pemuda ke lelaki tua, wajahnya menjadi serius dalam sekejap. Orang tua itu adalah yang paling abadi dari umat manusia, dialah yang membawa pemuda itu ke ular naga. Dari daratan, anak laki-laki itu sudah tidak muda lagi. Pada saat itu, saya merasa sangat beruntung karena tidak memprovokasi pemuda manusia itu. Jika dia putus asa pada saat itu dan berlari untuk membunuh orang luar, pasti dialah yang terbunuh. Meskipun anak laki-laki itu adalah manusia, dia dikawal oleh umat manusia yang abadi tidak cukup untuk mati. Ia belum berubah menjadi naga, ia hanyalah kaisar banjir, setara dengan kaisar manusia. Menurut standar keabadian, ia adalah binatang setengah abadi. Bagaimana binatang setengah abadi bisa menjadi lawan dari umat manusia yang abadi? Anak itu memiliki latar belakang yang dalam. Kaisar Banjir tingkat menengah juga menatap Dewa Agung dari ras manusia, dan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Demikian pula, ia merasa sangat beruntung, berkat fakta bahwa ia tidak dapat mengalahkan pemuda manusia dan menyerahkan wilayahnya dengan lancar. Jika tidak, jika pemuda manusia menemukan yang abadi, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Pemuda manusia bisa naik ke peringkat benua ular naga, dan dia belum membuktikan Kaisar Dao, jadi dia pasti akan datang berlatih lagi di masa depan. Kaisar Jiao berpikir sejenak, melihat ke bawah ke Jiao Huang tingkat menengah, dan membuat keputusan seperti itu, pergilah berkeliling dan beritahu semua binatang naga atas nama Kaisar ini, bahwa pemuda manusia memiliki hubungan yang baik dengan naga. Ayo, semua binatang banjir harus menyambutnya. Mematuhi. Kaisar Banjir tingkat menengah dengan cepat merespons dan menghela napas panjang lega. Kaisar Jiao ingin dia melakukan sesuatu yang setara dengan melepaskannya. Nyawanya terselamatkan, tidak bisakah Anda bernapas lega? Ngomong-ngomong, siapa nama pemuda manusia itu? Sepertinya disebut Lu Chen, negeri dongeng, Yingzhou, tempat berkumpulnya para pedagang peri ilegal. Itu masih ruang rahasia besar, masih lingkaran sihir besar. Cahayanya berfluktuasi, dan dua orang muncul di lingkaran sihir, mereka adalah Lu Chen dan Bos Wu. Keduanya berjalan keluar dari ruang rahasia, melewati aula samping, dan tiba di ruang tamu pavilion, tempat Ling Yin telah lama menunggu. Hanya dalam 2 bulan, tembus 2 alam kecil dan raih Liu He. Ling Yin memandang Lu Chen, dan matanya penuh dengan keterkejutan, benua ular naga, hal baik apa yang bisa membuat kultivasimu meningkat begitu cepat? Bagi manusia, realem raja sejati adalah level yang sangat tinggi, dan tidak mudah untuk ditembus setiap saat. Jarang sekali di dunia ini seseorang yang berkembang begitu cepat seperti Lu Chen. Oleh karena itu, Ling Yin curiga ada beberapa harta karun di benua ular naga. Jika tidak, mengapa kultivasi Lu Chen seperti terbang? Tempat hantu itu bahkan tidak memiliki banyak energi spiritual, dan kecepatan kultivasi normalnya sangat lambat. Saya tidak mengerti bagaimana dia meningkat begitu cepat. Bos Wu menggelengkan kepalanya, dan berkata, pada awalnya, ketika saya masih manusia, dari Si He Zhenwang hingga Liu He Zhenwang, saya berlatih selama 20 tahun. Peri itu jauh lebih kuat darimu. Hanya butuh 2 tahun bagiku untuk berpindah dari Si Cheng ke Liu He. Ling Yin tampak sedikit bangga, tetapi setelah melihat ke arah Lu Chen, rasa superioritas di wajahnya menghilang. Namun, dibandingkan dengan Lu Chen, kecepatanku selambat kura-kura yang merangkak. Ling Yin abadi yang hebat, saya akan kembali ke benua Yuanwu. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk memeriksa barang-barang Anda?
Lu Chen sedang terburu-buru dan tidak ingin mendengarkan omong kosong Bos Wu dan Ling Yin, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Tentu saja, jika saya kembali ke alam abadi, saya tidak akan pernah bisa datang ke benua Yuanwu lagi. Ling Yin mengeluarkan manik penyegel, menyerahkannya kepada Lu Chen, dan berkata, ada keberuntungan Kaisar Agung yang tersegel di dalam manik itu, kamu harus menyerahkan. Keberuntungan Kaisar Agung kepada orang buta itu, dan kemudian misi dari manik penyegel ini ke peri ini akan selesai, dan setelah itu milikmu. Cara penggunaan, Lu Chen melihat manik Feng Yun di tangannya, ada pita warna-warni yang perlahan menggeliat di dalam manik itu, jadi dia bertanya. Cara penggunaannya, saya akan meneruskannya kepada Anda. Ling Yin memeriksa denyut nadi Lu Chen, dan Lu Chen tidak perlu melepaskan pertahanan mentalnya. Kesadaran spiritualnya langsung memasuki lautan kesadaran Lu Chen, meninggalkan metode penggunaan manik penyegel. Kalau begitu, mohon jangan khawatir, Ling Yin abadi, saya pasti akan membiarkan orang tua buta itu bersaksi kepada Kaisar Agung, hanya untuk melawan bencana. Lu Chen berkata dengan gembira, saya khawatir sudah terlambat untuk melawan bencana ini. Nasib Kaisar di dalam manik, wasiatnya musnah, mustahil bagi orang buta untuk membuktikan Kaisar sejak awal. Orang buta menggunakan keberuntungan Kaisar yang agung ini tanpa kemauan, jadi dia harus menanamkan keinginannya sendiri pada keberuntungan Kaisar. Hanya ketika keberuntungan Kaisar sepenuhnya menerima kehendak orang buta itu barulah dia dapat membantu orang buta membuktikan Kaisar. Proses ini memakan banyak waktu, dan bervariasi dari orang ke orang, tergantung seberapa kuat kemauan orang buta. Orang buta seperti itu memiliki kemauan yang kuat, jadi waktu bagi orang buta untuk membuktikan Tao akan cepat, jika tidak maka akan lambat. Ling Yin menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi pula, kekayaan Kaisar Agung di benua Yuanwu akan segera datang, dan orang buta itu pasti tidak akan bisa mengejar Kaisar Zheng. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, dan dia sedikit kecewa, jadi tidak mungkin mengharapkan orang tua buta itu melawan bencana sendirian. Namun, tidak ada jalan yang tak tertandingi, dan sekarang dia sudah memegang api di tangannya, dia bisa mengandalkan orang lain. Kaisar Feng Yao, aku akan mengirimmu ke pintu masuk alam abadi. Kata Ling Yin, Bos Wu ada di sini, menurutku kamu tidak perlu memberikannya. Lu Chen terkekeh, lalu menatap Bos Wu. Niatnya jelas, dia hanya ingin Bos Wu mengirimnya kembali ke benua Yuanwu. Jangan lihat aku tidak bisa membantumu. Tanpa diduga, Bos Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya dapat mengirim Anda ke sebagian besar benua di dunia fana, tetapi tidak di benua Yuanwu. Tidak mungkin, bahkan benua naga dan ular pun bisa memberikannya, dan benua Yuanwu bukanlah kolam naga atau sarang harimau, jadi mengapa tidak? Lu Chen terkejut, ada pintu masuk tambahan ke alam abadi di benua Yuanwu. Cara memasuki alam abadi telah berubah. Kamu tidak bisa terbang, dan kamu juga tidak bisa terbang ke bawah. Bos Wu berkata lagi, bahkan jika kekuatan besar dari alam abadi pergi ke benua Yuanwu, mereka hanya dapat melewati pintu masuk alam abadi, tidak ada pilihan lain. Baiklah, kalau begitu pergi saja ke pintu masuk negeri dongeng, hanya saja penjaganya lebih merepotkan. Lu Chen berkata dengan marah, tidak peduli betapa merepotkannya kamu harus pergi, dan kamu harus pergi berkali-kali. Bos Wu menatap Lu Chen, dan berkata lagi, saya hanya bertanggung jawab pergi ke benua lain untuk terlibat dalam keberuntungan Kaisar Agung, bukan untuk kontak Anda antara benua Xianyu dan Yuanwu, dan saya tidak memiliki kemampuan. Bagaimana apakah kamu memasuki alam abadi lain kali? Kamu harus memikirkan caranya sendiri, kalau tidak aku tidak akan bisa membangunkan Kaisar Agung tanpa menyegel Yunzu. Tapi aku tidak akan kembali secepat ini ketika aku kembali kali ini. Lu Chen berkata begitu. Nasib Kaisar Agung di benua Yuanwu akan terungkap dalam beberapa hari, dan malapetaka akan menyusul. Dia harus melawan bencana itu. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk datang ke alam abadi? Adapun cara memasuki alam abadi dengan mudah, dia juga memiliki tindakan balasan. Dia lulus ujian Kaisar Alkimia, dan sekarang dia adalah Kaisar Alkimia tingkat 9, dan dia masih belum bisa mendapatkan izin untuk masuk dan keluar dari negeri dongeng, jadi bukankah dia akan menjadi Kaisar Alkimia tingkat 9 dengan sia-sia? Kamu tidak perlu khawatir, setiap kali aku kembali bersama Feng Yunzu, aku akan pergi dan berurusan dengan Kaisar Yun. Bos Wu berhenti sejenak, lalu berkata, keberuntungan 5.000 Kaisar,
ini adalah bisnis jangka panjang, dan saya akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Jadi luangkan waktu Anda, saya tidak sedang terburu-buru, dan kamu tidak perlu terburu-buru, kesepakatan kita tidak akan selesai sampai keberuntungan Kaisar Agung yang disepakati selesai. Petik 2. Kalau begitu, izinkan aku pamit dulu, dan sampai jumpa lagi. Lu Chen membungkukkan tangannya pada Bos Wu, dan mengikuti Ling Yin pergi. Lu Chen tidak langsung pergi ke pintu masuk domain abadi, tetapi kembali ke tepi domain abadi, kembali ke cabang kecil alchemy Dao. Dia memiliki perjanjian dengan Kaisar Xiedan untuk kembali ke benua Yuanwu bersama. Namun, Kaisar Xiedan relatif sederhana dan jujur, dan begitu waktu yang disepakati dengan Lu Chen tiba, dia akan menunggu lama di gerbang sekte cabang. Apa? Kaisar Xiedan menunggu lama, dan ketika dia melihat melalui air musim gugur, dia tiba-tiba melihat Ling Yin abadi dan Kaisar Alkimia tingkat 9 muncul di kejauhan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan bahkan tidak bisa berbicara. Di tepi alam abadi, ada cabang kecil alkimia. Kadang-kadang, Kaisar Alkimia tingkat 7 akan datang berkunjung, tetapi tidak akan pernah ada Kaisar Alkimia tingkat 9. Status sekte kecil terlalu rendah, dan levelnya tidak cukup, sehingga tidak dapat menarik perhatian Kaisar Alkimia Agung peringkat 9. Mengapa hari ini, Kaisar Alkimia Agung peringkat 9 datang tanpa alasan? Kaisar Alkimia Agung peringkat 9, kedua setelah Alkimia, memiliki status tertentu di Yingzhou, dan dia hanyalah tokoh super besar di cabang kecil Alkimia. Kemudian Kaisar Xiedan terkejut dan gembira, dan hendak mengirimkan suara tersebut kepada Master Sekte dari sekte kecil tersebut, tetapi menemukan bahwa Kaisar Alkimia Agung peringkat 9 tampak sangat familiar. Dingking melihat bahwa naga dong yang patuh sebenarnya adalah Lu Chen. Lu Kaisar Pil hebat. Dalam sekejap, Kaisar Xiedan sangat terkejut hingga dia bahkan tergagap saat menyapa Lu Chen. Hei, Kaisar Xiedan, kamu benar-benar tepat waktu, tapi aku terlambat, aku harus dihukum. Lu Chen terkekeh, mengambil beberapa langkah, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Kaisar Xiedan. Tidak, dan Lu tidak datang terlambat, hanya saja bawahannya datang lebih awal. Kaisar Xiedan sangat ketakutan dan berkata demikian. Status dan Dao sangat ketat, Lu Chen 6 peringkat lebih tinggi darinya, dan statusnya 6 tingkat lebih tinggi darinya, beraninya dia menghukum Lu Chen. Hampir baik-baik saja, jadi begitu, cepat atau lambat aku tidak menjadi lebih baik, jadi aku tidak perlu dihukum. Lu Chen tersenyum. Pil Emperor Lu, kamu pastinya adalah penyihir super alkimia yang tercepat dan dipromosikan paling sengit dalam sejarah sekte alkimia. Kaisar Xiedan memandang Lu Chen dengan hormat, dan berkata dengan emosi, kamu masih tubuh fana, dan kamu telah lulus ujian Kaisar Alkimia, dan kamu telah menyalakan 9 pola Kaisar Alkimia dalam waktu yang singkat. 9 pil ini pola Kaisar langsung menyala. Kamu menebaknya dengan benar, 100 poin, hadiah kayu. Lu Chen tersenyum. Bawahanku, selamat kepada Kaisar Alkimia Agung Lu. Baru pada saat itulah Kaisar Xiedan menyadari masalah ini, dan buru-buru memberi hormat Alkimia untuk memberi selamat kepada Lu Chen. Jangan sopan padaku, maafkan aku. Lu Chen melihat ke dalam sekte cabang kecil, tetapi tidak melihat orang lain, bahkan para penjaga, jadi dia berkata dengan sedikit sedih, saya adalah Kaisar Alkimia peringkat 9 yang agung, dan hanya Anda yang keluar ke sana, sapa dia. Apakah itu pelanggaran etika alkimia?